Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya untuk dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia ke Ibu Kholidah Nuzulatul SPD. Pada video perkenalkan, nama saya Haikal Maulik. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara, dan 060512530028. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Keberadaan Bahasa Daerah di kalangan pendidikan materi. Bahasa daerah merupakan suatu bahasa yang telah diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang kita sampai hingga saat ini. Bahasa daerah mengandung banyak nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam. Bahasa daerah bukan hanya sekedar bahasa, itu merupakan warisan budaya yang perlu kita jaga. Tapi sayangnya pada saat ini Gen Z atau generasi pada saat ini sudah terlalu malu menggunakan bahasa daerah mereka, karena mereka beranggapan bahwa menggunakan bahasa daerah itu seperti agak kampungan. Oke, pada kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana hal itu. Sebelumnya, dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 28-nya itu terancam punah. 7 sudah 5 dan sudah punah. Itu menurut Badan Pusat Statistik Badan Bahasa Indonesia pada tahun 2025. Berdasarkan hal statistik tadi sudah menunjukkan bahwa bahasa daerah di Indonesia ini sudah banyak menuju kepunahan. Perlahan tapi pasti sudah menuju kepunahan. Hal itu disebabkan karena banyaknya anak muda yang tidak terlalu ingin menggunakan bahasa daerah. Hal ini juga tidak terlepas dari peran negara untuk menjaga bahasa daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1900 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Nomor Pasal 32 disebutkan bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan nasional atau kebudayaan nasional, yang mana negara wajib untuk menjaga hal tersebut dan melindungi hal tersebut. Tapi pada kenyataannya, berdasarkan data yang telah saya sebutkan tadi, banyak bahasa daerah itu sudah terancam punah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa bahasa daerah itu sudah terancam punah. Yang pertama, adanya bahasa internasional yang sudah masuk ke dalam Indonesia, yaitu contohnya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris dianggap digunakan lebih karena lebih keren, dan anak muda menganggapnya lebih ke barat-baratan, adanya juga sifat ke barat-baratan. Dengan menggunakan bahasa Inggris, anak-anak muda menganggap lebih keren dalam menggunakannya daripada bahasa daerah. Kedua, menggunakan bahasa nasional yang dianggap lebih mudah dalam berkomunikasi dengan orang lain, hingga mereka menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah tidak terlalu penting karena sudah menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mereka tidak mempelajari bahasa daerah asal mereka. Yang ketiga, tidak adanya penurunan atau ajaran dari orang tua ke anaknya atau ke generasi selanjutnya mengenai pembelajaran bahasa daerah tersebut, karena sudah berfokus pada faktor yang saya sebutkan tadi, yaitu faktor bahasa internasional. Dan yang faktor terakhir yaitu keempat, yaitu melihat bahwa anak muda itu sudah menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu dalam kata kutip yaitu norak atau kampungan. Mereka merasa malu dengan teman-temannya yang menggunakan bahasa-bahasa kota seperti lo gue, seperti mau kemana sih lu, nah seperti itu. Mereka nggak mau ngomong bahasa daerah mereka karena takut mereka itu dianggap dari orang kampung atau mereka itu norak. Untuk mengatasi hal-hal tersebut seperti punahnya bahasa daerah, terancam punahnya, perlu adanya langkah-langkah dan kerjasama antara masyarakat daerah dan pemerintah untuk mencegah hal ini terjadi. Yang pertama, bisa melakukan revitalisasi. Menurut Hinton tahun 2011, revitalisasi adalah menghidupkan kembali budaya-budaya daerah atau bahasa daerah sudah menuju kepunahan dengan cara membackup data-data tersebut atau mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua itu bisa kita digitalisasikan bahasa daerah kita. Contohnya yaitu seperti ini. Digitalisasi adalah memasukkan file-file atau data-data kita itu dalam bentuk digital, yaitu dengan kata lain seperti bahasa daerah kita buat dalam bentuk elektronik yang mana bisa dipelajari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hal itu juga untuk mengantisipasi punahnya bahasa daerah. Dan yang ketiga yaitu faktor yang paling penting antara ketiga hal tersebut, yaitu perlu adanya kesadaran dari kita sebagai generasi penerus atau Gen Z pada saat ini untuk sadar bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak norak,
kita itu tidak kampungan. Kita harus bangga menggunakan bahasa daerah kita, karena itu merupakan kebanggaan dari daerah kita. Hal itu perlu karena jika kita sebagai generasi muda tidak mau menggunakan bahasa daerah kita, maka siapa yang mau menggunakannya? Tidak mungkin orang lain. Itu dari kita sendiri yang akan kita teruskan kepada anak cucu kita, anak cucu kita, dan pada generasi-generasi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Maaf kata bila ada salah kata, saya akhiri. Pada ulama saya pun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.